Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Dalam perjumpaan ke-29 ini kita akan membahas jurus Pranasakti dari informasi hingga konfirmasi. Naskah disusun oleh Farudin FGD, anggota PS tinggal di Bandar Lampung. Pada suatu hari saya menerima telepon dari seseorang sesama anggota. Dia meminta saran kepada saya. Dia mengatakan tetap akan menjadi anggota di PS, tetapi dia akan membuat perguruan baru semisal PS. Segera saya mencegahnya, tetapi ia berkeras dan mengaku sudah didukung oleh beberapa orang anggota. Dia menambahkan bahwa semua anggotanya tidak akan meninggalkan PS, hanya ada sedikit tambahan. Pembicaraan kami berakhir dalam perbedaan yang diametral. Saya tak setuju dengan itu semua. Marilah kita fokus kepada judul pembicaraan ini. Saya akan sampaikan bahwa guru besar PS mendirikan organisasi Pranasakti ini setelah melakukan konfirmasi terhadap semua jurus yang diterima dari guru. Semua yang diterima oleh Bang Asvan selaku pendiri PS itu disebut informasi, lalu jurus-jurus itu diuji cobakannya. Uji coba itu disebut sebagai konfirmasi, disebut konfirmasi manakala akibat dari jurus itu terbukti secara maksimal, tetapi bila gagal atau tak maksimal dia harus remedial. Setelah mengkonfirmasi jurus dengan hasil maksimal, Bang Asvan melapor kepada guru beliau, lalu Bang Asvan menyampaikan hasratnya untuk mengangkat beberapa teman-temannya sebagai murid beliau. Demikian gembiranya hati sang guru, setelah melakukan cek terhadap jurus dengan hasil maksimal. Pada saat itulah meluncur rangkaian kata dari ucapan sang guru, di telinga Bang Asvan terdengar. Kata-kata itu demikian merdu mendayu, membuat Bang Asvan demikian gembira dan bersemangat, perasaan lebih memuaskan ketimbang pengumuman ujian akhir pada waktu kuliah dahulu. Hatinya berbunga. Bukan hanya itu, kata-kata itu selalu dikutipnya ketika kami masuk PS dan ketika kami naik jurus. Tidak hanya sampai di situ, sepenggal kata-kata itulah ternyata yang kelak merubah jalan hidupnya. Sejumlah jabatan sempat ditawarkan kepada beliau, tetapi mantan ketua Laskar kami KAPI, Aris Margono dan Ketua Batko HMI Yogyakarta ini menolaknya. Demikian kecewanya kawan-kawan dan anggota atau yang membantunya pada saat ia mengkomandani organisasi yang dipimpinnya itu. Selalu terngiang di telinganya ucapan guru, semua ilmu telah kami sampaikan, selanjutnya tergantung padamu untuk mengembangkan ilmu ini. Nampak sang guru berkaca-kaca. Ia berharap banyak kepada muridnya yang satu ini. Kata-kata itulah yang merubah jalan hidupnya. Langkah selanjutnya Bang Asvan mendatangi 3 orang tokoh untuk mengkonsultasikan ilmu barunya itu. Ketiga tokoh itu adalah Kiai Haji Ali Maksum, tokoh NU Farudin, tokoh Muhammadiyah San Buya Hamka, kebetulan famili istri beliau. Ketiga tokoh inilah yang mencuci jurus-jurus ini dari unsur-unsur kemusyrikan, mana yang boleh diteruskan, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus diperbaiki. Setelah ketiga ulama ini memberikan petunjuk-petunjuknya, maka Bang Asvan mengumpulkan murid-muridnya dan menguji cobakan jurus-jurus itu dalam rangka konfirmasi jurus. Alhamdulillah, ternyata jurus-jurus yang telah diperbaiki ulama ini ternyata jauh lebih dahsyat hasilnya tinimbang sebelumnya. Lalu jurus-jurus itu dibekukan. Sejak saat itu hari-hari Bang Asvan disibukkan dengan melatih anggota PS. Bukan hanya melanjutkan PES dan harapan guru beliau, tetapi ya lebih penting lagi beliau memposisikan diri sebagai
penyambung lidah Kiai Ali Maksum, Fahrudin Nair dan Buya Hamka. Beliau menjadi pendakwa keliling, walaupun kepada komunitas khusus yaitu anggota PS Prana Sakti. Dakwah yang dilakukan Bang Asvan ini terbilang unik dan langka, karena menggunakan media, yaitu jurus-jurus prana sakti itu dalam bentuk gerakan kaki dan tangan baik kiri maupun kanan. Sejatinya Bang Asvan melakukan konfirmasi jurus itu adalah sepanjang tahun. Walaupun beliau melakukannya sendiri, tetapi dengan sabar beliau menunggu ada muridnya yang berhasil mengkonfirmasi jurus. Manakala ada muridnya yang berhasil mengkonfirmasi jurus, maka beliau sendiri yang akan membawa berita itu. Kebahagiaan Bang Asvan yang paling tak terhingga adalah ketika beliau baru saja menanamkan afdolul zikir la ilaha illallah. Zikir dalam PS dilakukan setiap kali tarikan nafas. Setiap kali seseorang melakukan zikir, maka Allah akan menyebutkan nama ayah dan ibu orang tersebut. Bisa dibayangkan, sekali saja anggota PS zikir, maka sekali pula nama guru BR dan nama ayah beliau dan nama ibunda beliau disebut Allah sebagai orang yang mengajaknya. Bagi anggota PS, zikir itu dilakukan berkali-kali dan berulang-ulang. Setiap kali berzikir dan siapapun yang terlibat dalam menyelenggarakan zikir itu namanya akan disebut Allah. Setiap menyebut nama seseorang, Allah akan menyebut nama siapa ayahnya dan siapa ibunya. Kelilingnya guru besar ke cabang-cabang adalah memastikan apakah zikir itu masih dilakukan oleh anggota PS. Maka wajar jika tidak kurang dari seorang rektor di IAIN Intan Drsp Tahriri Fatoni. Beliau juga adalah tim penyusunan terjemahan Al-Quran Departemen Agama, kata beliau. Setelah saya bertanya kepada pihak yang saya yakini akurasinya, saya berkesimpulan prana sakti itu adalah dakwah tauhid. Maka saya mendukung sepenuhnya gerakan ini. Saya gembira Prana Sakti melakukan kegiatannya di Aula IAIN Raden Intan Lampung ini. Semoga Prana Sakti bisa mencapai kejayanya termasuk di Lampung, pungkas beliau. Dengan demikian kita bisa memahami mengapa Bang Asvan menolak untuk menduduki jabatan yang ditawarkan berulang-ulang. Bahkan beliau meninggalkan bisnisnya untuk dikelola istri dan anaknya. Tak lain dan tak bukan, karena beliau ingin anggota PS memiliki kemampuan mengkonfirmasi jurus-jurus PS, karena semakin banyak jurus PS ini yang sudah terkonfirmasi oleh para anggotanya, maka akan semakin mudah orang memahaminya. Sedang cara mengkonfirmasi jurus PS itu sangat mudah sekali. Semua anggota PS melakukannya sendiri dan mandiri, tetapi berjamaah akan lebih baik. Caranya tak lain dan tak bukan adalah pakailah dan gunakanlah jurus-jurus PS itu sesuai dengan peruntukannya. Mempraktekkan jurus PS sesuai kegunaannya, itulah yang disebut konfirmasi. Jika jurus yang kita ampuh, maka kita akan menemukan informasi baru. Informasi baru itu lalu kita konfirmasi lagi. Demikian seterusnya. Jaga jangan sampai jurus itu mati dan musnah di tangan Anda, karena Anda tak mengkonfirmasinya. Hanya dengan konfirmasi jurus maka kita akan mendapatkan informasi baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.